Ketemu lagi di Hot Room. Bapak Ferry Amsari, apa yang sedang terjadi di kalangan aparat hukum kita? Apa terjadi degradasi moral atau bagaimana? Ya, kalau problematika aparat hukum, Abang, Bu Yenti, semua kita di sini saya pikir sudah tahu banyak masalah. Ya. Tapi kalau bicara khusus KPK, asumsi KPK akan mengalami masalah besar seperti ini kan sudah diduga sedari awal. Ya. Ketika undang-undang KPK diubah. Jadi sudah dari awal itu dari bakal awal sudah terjadi. diduga akan terjadi. Bahkan waktu itu publik banyak berharap kan ada Dewas nih orang-orang baik yang integritasnya sangat dipercaya. Apalagi kalau ketua panselnya kan dipercaya publik. Tetapi kan orang mencurigai sosok-sosok yang terpilih dan Dewas dipilih oleh presiden. Ya. Jangan-jangan ini bagian dari upaya untuk melindungi berbagai problematika etik yang akan muncul. Jadi dengan alasan orang baik yang ada di Dewas, kan gitu ya. Ya. Nah, faktanya begitu terjadi pelanggaran etik terhadap Ketua KPK Pak Firly Bahuri, ada kesan orang melihat kok rendah sekali sanksinya. Ya. Lalu diikuti oleh Bu Lili Pintauli juga rendah sanksinya. Ya. Abang harus tahu 40% itu kan bagian dari sanksi berat yang kalau dinilai dengan rupiah cuma 1,8 juta. Ya. Itu Pak Saud bisa sumbangan itu untuk kasih setiap bulan untuk agar aman lah untuk 1,8. Apalagi Bang Hotman, itu kecil sekali. Kalau saya menilai 5 figur ini dihormati lah secara figur. Tetapi kan orang bisa melihat korelasi kedekatan dengan misalnya dengan presiden, sehingga tidak terlalu tegas. Mungkin juga terbawa suasana kebatinan mantan pimpinan KPK begitu ya, sehingga mungkin hendak melindungi KPK-nya atau banyak alasan lain. Tapi orang melihat ada garis yang bisa menjadi dugaan bahwa pimpinan KPK dan Dewas itu saling mendukung dalam banyak hal. Nah, makanya kita bisa lihat dari berbagai pelanggaran etik yang diterima, yang dilakukan oleh Bu Lili Pintauli, cuma satu baru diberikan sanksi. Harusnya kalau menurut Pak Saud itu bisa dua ya. Satu dipotong gaji 40%, itu bagian berat Bang. Dan kemudian mengajukan diri untuk mengundurkan diri. Ini yang tidak dilakukan. Itu pertanyaannya. Bagaimana sebenarnya etika pejabat kita sekarang ini? Kalau sudah terkuak skandal seperti ini, kok nggak ada budaya untuk mundur? Memang sedari awal politisi kita dan aparat penegak hukum itu lebih cenderung tidak tahu malu dibanding menjunjung nilai etik. Kalau di berbagai negara maju, jangankan ada dugaan atau bukti telah terjadi pelanggaran etik, mendekati itu saja mereka sudah mundur. Saya ingat kasus Gubernur Virginia, anak istrinya menerima parfum dari perusahaan yang katakanlah berkaitan dengan kebijakannya, dia mundur. Cuma nerima parfum. Saya kalau ingat kisah-kisah Nabi ada terima parfum mundur begitu ya. Kembalikan begitu. Nah, ini pejabat Indonesia memang ada kebanalan dalam cara menantang asumsi publik. Sampai hari ini belum ada rekod orang mengundurkan diri begitu terlibat skandal ya? Padahal secara peraturan perundang-undang pasal 29 Undang-Undang KPK yang baru disebutkan bahwa pimpinan KPK itu tidak boleh melakukan perbuatan tercela. Tercela itu apa saja yang dianggap cela oleh masyarakat itu harusnya menjadi patokan. Saya yakin tidak ada masyarakat Indonesia yang tidak merasa nerima tiket MotoGP untuk menonton Marquez jatuh saja begitu ya. Lalu hotel dan segala macam itu tidak perbuatan bisa dikatakan itu sudah pasti perbuatan tercela dan mestinya mundur. Belum lagi soal syarat pimpinan, soal dia harus berintegritas tinggi, jujur. Nah, ini sudah terbukti tidak jujur, tidak bermoralitas, masih dipertahankan. Terima kasih Pak Ray Rangkuti. Ya Bang. Sebelumnya sepak terjang dari Ibu Lini cukup bagus, cukup bersih lah. Ada sebelumnya di LPSK, di LBH. Tapi beberapa pelanggarannya itu kok terkait di ranah politik. Apakah menurut Anda penunjukan Lili Pintauli ini ada kaitannya sebagai titipan politik? Ya kita tidak tahu, nanti mungkin
Bu Yenti yang bisa menjawab apakah orang-orang ini bagian dari skenario politik tertentu Menurut masuk Anda ke dalam. gimana? Ada unsur politiknya nggak? Saya lebih tertarik sebetulnya melihat kinerja dari Dewasnya, Bang. Ya. Pertama begini, kan kalau kita lihat tadi permulaan dari pembukaan acara ini, di mana di situ disebutkan 3 kali Ibu Lili sudah menghadapi Dewas gitu ya. 2 diantaranya tidak dapat sanksi, tapi cuma 1 sanksi gitu. Dan sekarang kejadian lagi, dan kejadian yang sekarang jauh kelihatan lebih berat gitu ya. Artinya apa gitu? Artinya Dewas itu pun sebetulnya nggak mampu melindungi dan menjauhkan komisioner KPK dari kemungkinan tindakan tercela itu tadi. Gitu. Anda mengatakan Dewas KPK itu tidak mampu? Mestinya kan setelah dipanggil 1 kali, ya kan, apalagi sudah diberi sanksi berat meskipun beratnya itu cuma 40% itu tadi gitu, itu sudah membuat orang takut untuk melakukan hal yang sama. Apalagi sudah dipublikasikan. Betul. Ini alih-alih takut, malah terjadi lagi kasus yang jauh lebih berat lagi dari apa yang menurut Anda Dewan Pengawas juga harus mundur atau bagaimana? Itu yang saya sebutkan sejak dari awal, Bang. Dewan Pengawas ini pada akhirnya kemudian hanya akan memoderasi tindakan-tindakan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota komisioner. Itu kejadian. Bukan hanya menurut saya menyangkut terhadap Ibu Lili, kan sebelumnya tadi disebutkan oleh Bung Peri misalnya kepada Ketua KPK yang sekarang pun kan pernah juga dipanggil oleh Dewas ya. Akhirnya seperti kita ketahui tidak ada sanksi. Jadi Anda berpendapat Dewas sekarang, Dewan Pengawas itu tidak punya gigi, tidak punya tarik atau gimana? Dewan Pengawas itu ujungnya kemudian hanya akan memoderasi. Jadi bukan hanya sekedar soal nggak ada taring. Kalau mereka cuma diam saja kan artinya nggak ada taring. Itu mereka proses. Cuma kemudian di dalam proses itu yang terjadi Anda bebas, Anda nggak sanksi. Artinya apa? Artinya memoderasi apa yang telah dilakukan atau pelanggaran-pelanggaran etik yang telah dilakukan oleh anggota-anggota komisioner sebelumnya sehingga kemudian tidak memiliki efek jera dan yang lebih parah dari itu kemudian ya mungkin komisioner ini menganggap yang begituan itu nggak salah, yang begini ini nggak salah. Faktanya kita udah lolos kok dari Dewan Pengawas. Itu yang saya sebut tadi. Pada akhirnya kemudian Dewan Pengawas itu hanya akan memoderasi kemungkinan berbagai pelanggaran yang dilakukan etik lakukan oleh komisioner gitu. Terima kasih, Ibu Yenti. Bagaimana pendapat Anda? Kok bisa seorang ibu ini sebagai perempuan nih, seorang ibu itu Ibu Lili ini kok yang diduga gratifikasinya itu adalah untuk nonton balap mobil gitu loh. Balap motor GP Mandalika. Iya, saya tidak tahu kalau yang itu ya, karena saya tidak ikut. Gimana sebagai seorang perempuan gimana? Dan juga ahli hukum. Kalau sebagai seorang perempuan kemudian senang MotoGP juga banyak yang datang kan. Tapi dalam hal ini adalah, saya pikir ya, kalau dia sedang menjadi pimpinan KPK, itu harus lebih hati-hati ngapain ikut-ikut nonton juga, apalagi kemudian diketahui bahwa kemungkinan ya Pak ya dicurigai ada gratifikasi. Terlalu beresiko, artinya apa? Sebagai pimpinan KPK itu luar biasa, pansel kami dulu 8 bulan ya Bapak-Bapak, terutama ini adik saya ini bully saya terus dia waktu itu. ya kita udah setengah mati gitu kan. Jadi dia kan harusnya paham betul etika, paham betul menjaga marwah KPK dan menahan dirilah, nggak usah ikut-ikut seperti itu. Pertanyaannya, kalau gratifikasi yang termasuk murah, seperti ini aja berani terbuka, terang-terangan. Menurut analisa Ibu berarti yang gratifikasi yang besar-besar, kemungkinan besar ada? Ya kalau saya akademik ya, pada waktu yang bersangkutan saja terlibat menghubungi kasus yang di Tanjung Balai. Itu saja menurut saya bukan hanya etika, harusnya yang bersangkutan kan juga dihadirkan. Ya kan, ketika komisioner KPK juga dimintai keterangan, saya kira ya sudah tidak pantas lagi. Apalagi kalau ini gratifikasi. Apakah kalau gratifikasi kita harus berkutat di Dewan Pengawas saja? Saya pikir sesuai dengan maki saya objektif saja. Dan tapi Abang jangan menyalahkan saya ya. Kita memilih sekian itu tahapannya udah luar biasa ya. Gitu ya. Kita mana tahu belakangan ini. Abang di sini seperti ini baik, di belakang abang nggak baik sama saya juga kan nggak tahu, ya kan? Nah, jadi saya merasa bahwa ya sudah waktunya lah, harusnya Dewas ini harus lebih tegas lagi atau hukum jalan hukumnya, hukumnya bukan etikanya, pelanggaran hukumnya. Gratifikasi itu bukan hanya tindak pidana, itu korupsi. Oke, bagaimana
Lili Pintauli bisa lolos dari seleksi? Nantikan jawabannya setelah headline berikut ini.